Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa bin Abbas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bertemu kembali dalam acara kajian menjelang berbuka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan juga menerima salat malam kita, dan semuanya dijadikan sebagai penimbang pemberat kebaikan kita kelak pada hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada pagi hari ini, pembahasan kita pada sore hari ini adalah macam-macam orang ketika dihadapkan dengan puasa. Macam yang pertama, atau orang yang pertama, atau kelompok yang pertama adalah seorang muslim yang diwajibkan untuk berpuasa. Dan kewajiban berpuasa tidak hanya sekadar muslim saja. Akan tetapi di sana ada syarat-syaratnya, yaitu seorang muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian mukim, dan juga al-qadir, dia mampu dan terhindar dari mawani' pembatal puasa. Kita ulangi, yang pertama adalah seorang muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian mukim, orang yang menetap tidak musafir, kemudian salimun minal mawani', terhindar dari penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal puasa. Maka kalau kita melihat di sini seorang muslim, ya, dia wajib. Dan ketika seorang itu masuk di bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Di sini Allah mengatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa yang melihat bulan Ramadan, maka hendaknya dia falyasum, berpuasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal yang menunjukkan pergantian dari bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, maka fasumu, berpuasalah kalian. Adapun orang kafir, maka tidak wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Akan tetapi dia diharuskan untuk Islam terlebih dahulu. Dan kalau seandainya ada seseorang yang kafir, dia itu masuk ke dalam ajaran Islam di tengah-tengah bulan Ramadan atau di siang hari bulan Ramadan, maka apa yang perlu dia lakukan? Yang perlu dia lakukan adalah al-imsak. Cukup dia menahan untuk tidak makan dan minum sampai nanti menjelang berbuka. Dan apakah diwajibkan untuk dirinya untuk mengqadha? Tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-38, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim, "Iyatahu yughfar lahum ma qad salaf," apabila mereka selesai dari kekafiran mereka, maka akan dihapuskan, akan diampuni apa yang sudah lalu. Artinya cukup bagi dirinya untuk imsak, menahan, untuk berpuasa pada waktu yang tersisa. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Maka tidak wajib untuk dirinya mengqadha puasa-puasa yang telah berlalu. Dan kemudian macam yang kedua adalah as-saghir, orang yang saghir.
anak kecil. Fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib bagi dirinya untuk berpuasa sampai dia masuk pada usia baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rufi'al qalamu an thalath", bahwa pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Anis saghiri hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia dewasa. Jadi orang yang tidur ketika dia melakukan sesuatu perbuatan atau mengucapkan kalimat yang mungkin itu kalimat kekufuran atau kalimat kemaksiatan, maka tidak dianggap dan tidak ditulis sebagai dosa. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidur. Begitu pula anak kecil. Ketika dia melakukan atau mengucapkan kalimat kufuran dan dia tanpa dengan sadar, dia belum paham makna-maknanya, maka dia tidak berdosa dalam hal ini. Wa 'anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia hilang dari kegilaannya. Dari 3 golongan yang tidak ditulis catatan amalan mereka. Akan tetapi sebagai orang tua hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berlatih berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sampai membuat sebuah mainan, mengajak anak-anaknya berpuasa. Dan tatkala mereka merasa lapar, mereka ingat dengan pengen makan, diberikan tuh mainannya agar lupa dengan rasa lapar yang mereka rasakan. Bukan malah dibiarkan. Wah, ini sebagai bentuk rahmat kita, sebagai kasih sayang kita kepada mereka. Mereka belum waktunya. Akhirnya apa? Ahibati fillah, kita melihat bahwa anak-anak kaum muslimin yang dibiarkan, yang tidak diajari dengan tarbiyah yang baik, ketika mereka beranjak dewasa, mudah sekali untuk meninggalkan yang namanya puasa Ramadan wal-'iyadzu billah. Kemudian lantas kapan seorang itu dikatakan baligh? Maka apabila laki-laki, di sini ada 3 kondisi yang menunjukkan bahwa mereka itu sudah baligh. Yang pertama adalah keluarnya mani. Keluarnya mani. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya bulu-bulu di kemaluan, di area kemaluan. Kemudian juga tatkala mereka sudah menginjak umur 15 tahun. Maka apabila ada salah satu dari tanda-tanda baligh tersebut, diwajibkan bagi dirinya untuk berpuasa. Dan bahkan ditulis, kalau dia tidak berpuasa maka akan ditulis sebagai sebuah kemaksiatan dan dosa. Akan tetapi untuk wanita, dari 3 tanda-tanda di atas tadi ditambah 1, yaitu apa? Apabila dia sudah haid. Karena kalau seandainya seorang wanita sudah haid walaupun belum umur 15 tahun, maka dikatakan sudah baligh. Laki-laki pun juga sama tadi. Ketika dia belum sampai umur 15 tahun tapi sudah keluar mani, sudah mimpi basah, maka sudah diwajibkan bagi dirinya untuk berpuasa. Kemudian macam yang ketiga adalah orang yang gila. Kalau orang gila tentu jelas. Orang gila gimana kita mewajibkan untuk berpuasa? Dia sudah tidak bisa berpikir. Bahkan tidak paham makna-makna dari apa yang dia lakukan. Kalau kita melihat sampai sampah-sampah pun mereka bawa, mereka makan tanpa memikirkan apakah itu sudah baik, makanan tersebut sudah buruk atau masih baik, tanpa memikirkan itu semuanya. Dan tentunya seorang yang berpuasa itu kan wajib berniat. Dan orang yang gila bagaimana dia mau niat untuk berpuasa. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang tidak mampu
Al-ajiz anis siyam ajzan mustamirran la yurja zawaluh. Orang yang tidak diharapkan lagi, orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, bahkan tidak bisa diharapkan dia mampu untuk berpuasa. Seperti siapa? Orang yang tua renta, yang dia sudah tidak mampu lagi. Ditambah lagi kalau dia punya penyakit yang harus makan terus, harus minum obat terus, maka tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Tapi apa yang perlu mereka lakukan? Yaitu memberikan makan dalam satu harinya, yaitu satu orang miskin. Atau bisa dengan dikumpulkan dalam satu hari tersebut, ya 30 orang. Langsung diberikan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ya maksimal 30 hari. Maka dikumpulkan, kemudian dalam satu waktu diberikan kepada mereka semuanya. Maka ini pun juga diperbolehkan. Atau setiap harinya dia memberikan makan untuk satu orang miskin. Ikhwani wa akhwati fid dini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian macam yang berikutnya dari golongan-golongan orang yang dihadapkan puasa di bulan Ramadan adalah al-musafir, orang yang safar. Ingat, orang yang safar, bukan orang yang bepergian. Karena bepergian belum tentu orang safar. Contoh, dia hanya pergi dari Sragen ke Solo, yang jaraknya belum sampai pada jarak safar, maka mereka tidak boleh untuk berbuka. Alasannya tidak ini safar, bukan. Akan tapi yang diperbolehkan untuk berbuka adalah mereka orang-orang yang musafir. Baik itu safarnya menggunakan alat yang kendaraan yang cepat atau menggunakan kendaraan yang lambat, sama. Karena yang dimaksud sebagai musafir itu dinilai dari jaraknya, bukan alat transportasinya. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Apabila ada orang yang sakit atau safar, maka silahkan untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Dan Allah tidaklah menginginkan untuk hamba-hambanya yaitu kesusahan, akan tetapi yuridullahu bikumul yusra, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk hamba-hambanya. Dan masalah safar ini para ulama berbeda pendapat. Mana yang afdal ketika seorang yang berpuasa dalam keadaan safar? Apakah dia berbuka ataukah dia melanjutkan puasanya? Ya. Ada yang berpendapat yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Ya. Dan ada yang mengatakan yang afdal adalah mereka berbuka. Akan tetapi kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, maka dapat kita simpulkan bahwa tatkala safar tersebut susah bagi mereka atau menjadikan puasa tersebut susah, maka dia berhak untuk berbuka. Akan tapi kalau seandainya puasa tersebut tidak menjadikan tatkala dia safar itu kesusahan, maka silahkan untuk melanjutkan puasa. Tetapi kalau dia memaksa untuk berpuasa, sedangkan pada dirinya terdapat masyaqqah, kesusahan, maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, ulaika usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Padahal dia tahu dirinya ini nggak mampu ketika dia safar sambil berpuasa. Nah. Dan di dalam riwayat yang lainnya dikatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk dari kebaikan orang yang berpuasa dalam kondisi safar. Kemudian macam yang berikutnya adalah al-marid alladhi yurja, bahwa orang yang yurja
sihatuhu, orang yang sakit dan bisa diharapkan dia sembuh. Maka di sini ada 3 kondisi. Apabila sakitnya tidak menjadikan dia susah, contoh hanya sekadar lecet atau mungkin habis jatuh, kecelakaan, tapi kecelakaannya kecelakaan yang ringan, ya, maka tidak diperbolehkan orang tersebut untuk berbuka, karena tidak ada hubungannya ya, antara ya yang dia rasakan dengan puasanya. Akan tetapi kalau seandainya sakitnya dia itu ya menjadikan dia susah, ya, walaupun tidak sampai membahayakan, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk berbuka. Ya. Contoh ketika dokter mengharuskan bahwa antum harus meminum obat tepat waktu agar cepat sembuh, maka silahkan bagi dirinya untuk berbuka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Bagi mereka yang sakit atau dalam keadaan safar, maka silahkan untuk mengganti, silahkan berbuka kemudian diganti pada hari-hari yang lainnya. Wa ya subhanallah, ini bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bahkan di dalam sebuah riwayat ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah itu suka, idza a'tallahu ar-rukhas, apabila Allah memberikan rukhsah kepada mereka, mereka menggunakan rukhsah tersebut." Allah suka nih kemudahan. Bukan malah Allah tidak suka, tidak. Tapi Allah suka ketika seorang hamba sudah diberikan kemudahan, nih diambil kemudahan tersebut. Ketika kita safar, diperbolehkan kita untuk menjamak, mengqasar, maka silahkan gunakan kesempatan tersebut. Dan Allah suka hambanya ketika menggunakannya. Allah nggak pengen hamba-hambanya tatkala melakukan ibadah, kemudian kok ternyata ibadah tersebut menyusahkan bagi mereka. Tapi kalau kita lihat ayat yang telah kita baca, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, nggak mau memberikan kepada hambanya kesusahan-kesusahan. Kemudian ya, orang yang sakit yang dimana puasanya tersebut dapat menjadikan dirinya ya bahaya, maka dalam kondisi ini dia wajib untuk berbuka. Dan bahkan nggak boleh dia untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah kalian mencelupkan tangan-tangan kalian pada kebinasaan. Ya. Maka tidak boleh bagi kita dalam kondisi ini, ketika seseorang yang sakit, bahkan kalau dia puasa dapat menjadikan dirinya celaka, nggak boleh untuk berpuasa. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, macam yang berikutnya adalah al-haid, seorang yang haid, seorang wanita yang haid. Maka haram bagi dirinya untuk berpuasa. Kalau dia memaksa untuk berpuasa, la yasih, tidak sah puasanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tusam wa lam tusalli wa la tasum." Apakah kalian tidak melihat bahwa apabila seorang wanita itu haid, dia dalam keadaan haid, maka tidak puasa dan juga tidak sholat. Nah, bahkan kemudian para sahabiat mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Betul. Fadzalika, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fadzalika min nuqsani dinih."
itulah yang menunjukkan bahwa agama mereka itu kurang. Maka ketika seorang wanita haid, tidak boleh bagi dirinya untuk berpuasa. Dan bagi dirinya untuk berbuka kemudian mengganti pada hari-hari yang lainnya. Kemudian macam yang berikutnya adalah seorang wanita yang apabila dia itu dalam keadaan menyusui atau dalam keadaan hamil dan dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya apabila dia berpuasa. Maka dalam kondisi seperti ini fa innaha tuftir, maka dia berbuka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir satras shalah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi was-shaum awis siyam." As-shauma awis siyam. Sesungguhnya Allah memberikan rukhsah. Allah tidak mewajibkan bagi mereka. Memberikan rukhsah dari orang yang musafir itu dari salat. Kemudian juga anil musafir wal hamil wal murdi saum, dari berpuasa. Orang yang safar, orang yang hamil, orang yang menyusui dari berpuasa. Dan apa yang perlu dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berbuka, kemudian nanti mengganti pada hari-hari yang lainnya. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan sekaligus wajib untuk membayar fidyah, ada yang mengatakan cukup bagi dirinya untuk membayar mengganti pada hari yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Inilah beberapa bentuk atau macam-macam manusia, kelompok tatkala dihadapkan dengan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, keamanan, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus memohon kepadanya agar diberikan kemudahan di dalam semua perkara-perkara kita, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.